Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Nah, jadi kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Maka silahkan saja kalau Bapak Ibu mendapatkan hadis yang sahih, maka boleh untuk diamalkan. Karena memang begitulah nasihat ulama madhab yang 4, salah satunya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan selalu diberikan rezeki yang halal dan berkah. Amin Allahumma amin. Video kali ini kita akan menanggapi salah satu pesan dari Ustadz Mujiman mengenai masalah taklid ya. Beliau itu menjelaskan beberapa makalah dari ulama 4 mazhab ya. Tapi salah pemanaannya teman-teman, dan ini perlu kita luruskan. Namun sebelum kita lihat videonya gimana, jangan lupa untuk ngopi dulu teman-teman. Yuk kita lihat videonya. Maka Muhammadiyah itu tidak terpaku pada satu madhab, tapi menggunakan dalil-dalil yang menurut majelis tarjih dalil tersebut adalah dalil yang kuat, maka disebut dengan tarjih. Dan ini juga sejalan dengan nasihat para ulama madhab yang 4. Para ulama madhab yang 4 juga menasihatkan demikian. Apa nasihat mereka? Di antaranya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Nah, jadi kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Maka silahkan saja kalau Bapak Ibu mendapatkan hadis yang sahih, maka boleh untuk diamalkan. Karena memang begitulah nasihat ulama madhab yang 4. Nah, sudah kita simak bersama teman-teman. Tadi itu adalah potongan ceramah dari Ustadz Mujiman, ya, salah satu dai Muhammadiyah katanya. Beliau itu menyarankan kita untuk tidak taklid. Dan di Muhammadiyah sendiri itu ada majelis tarjih, sehingga di Muhammadiyah sendiri katanya tidak terpaku pada salah satu madhab. Dan ini sudah sesuai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ulama 4 madhab itu sendiri. Di sini saya tidak ingin mengomentari apa yang sudah dirumuskan oleh majelis tarjih Muhammadiyah atau yang dipilih oleh organisasi Muhammadiyah. Hanya saja yang ingin kita luruskan di sini adalah pemaknaan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman. Salah satu yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman tadi adalah idza shahal hadis fahuwa madhabi. Lalu sebenarnya apa makna daripada nasihat ulama 4 madhab tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman? Apakah nasihat-nasihat tersebut mengandung larangan untuk kita bermadhab dan untuk kita bertaklid? Tapi sebelum kita baca, sebelum kita kaji, jangan lupa ngopi yang kental teman-teman ya, biar rileks. Kita ambil salah satu referensi makna qaulil Imamil Muttalibi idza shahal hadis fahuwa madhabi. Ini karya Syekhul Islam Taqiyuddin Abil Hasan Ali bin Abdul Kaf As-Subki. Dalam kitab ini Imam Taqiyuddin As-Subki itu mengutip pendapat daripada Ibnu Shalah. Kita bacakan itu yang sudah ada di garis merah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Shalah, wa inda hadza aqulu man wajada minasyafi'iyyin hadisan yukhalifuhu madhabuhu. Kalau ada dari golongan Syafi'iyah ternyata menemukan hadis sahih ternyata tidak sesuai dengan madhabnya, maka gimana? Nuziro, maka perlu dikaji. Fa in kamulat alatul ijtihadi fihi imma mutlaqan wa imma fi dzalikal bab au fi tilkal mas'alah kana lahu al istiqlalu bil amal bidzalikal hadis. Lah kalau misalnya orang yang menemukan hadis sahih itu sudah sempurna alat-alat untuk ijtihad, baik itu secara mutlak atau hanya pada bab tertentu yang ia menemukan hadisnya tadi, atau hanya pada masalah tertentu, kana lahul istiqlalu bil amal bidzalikal hadis, maka ulama tersebut itu boleh untuk mengamalkan hadis tersebut dan tidak mengikuti madhabnya. Nah, dari sebenarnya potongan sedikit ibarat ini sudah memberikan kita sedikit kesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman mengenai nasihat-nasihat ulama 4 madhab tadi itu tidak ditujukan untuk orang awam secara umum. Artinya apa? Artinya adalah seseorang yang menemukan hadis sahih itu belum bisa langsung kita mengamalkan. Mengapa demikian? Karena siapa tahu hadis sahih ini juga ada pertentangan dengan hadis yang lain.
Sedangkan kita orang awam yang tidak mengetahui usul fikih, tidak mengetahui balaghah, nahwu, shorof dan lain-lain, alat untuk ijtihad, ya kita nggak bisa langsung serta-merta mengamalkan hadis tersebut. Maka disinilah perlu konklusi atau hasil ijtihad dari ulama empat mazhab. Begitu mestinya. Karena mukhotob atau audien yang mestinya bisa mencerna tentang dawuhnya ulama empat mazhab, ya idza sohal hadis fa huwa madhabi, ini yang tadi orang yang sudah sempurna, orang yang sudah mencapai taraf mujtahid, bukan orang awam secara umum. Begitu mestinya. Dan ini Pak Mujiman langsung mengklaim bahwa ketika kita menemukan hadis sahih, ya sudah kita bisa amalkan. Lalu bagaimana ketika kita tidak mencapai pada taraf mujtahid? Maka oleh Ibnu Shalah ditambahi fa illam takmul fihi alatuhu wa wajada hazazatan fi qalbihi min mukhalafatil hadis ba'da'an bahatha falam yajid li mukhalafati anhul jawaban syafiyan. Kita tidak mujtahid, tidak bisalah mujtahid. Sudah kita bahas, kita teliti, dan kalau kita tidak melakukan hadis ini ada unek-unek di hati, kayak nggak enak begitulah ya. Maka gimana? Falyandur. Maka kita harus melihat, harus neliti lagi nih kan ya. Hal amila bidzalikal hadis imamun mustaqilun. Coba kita cari apakah ada imam mustaqil, apakah ada ulama mazhab lain yang mengamalkan hadis ini. Fa in wajadahu falahu ayatamadhaba bimadhabihi fil amal bidzalikal hadis. Kalau kita menemukan hadis sahih ini ternyata diamalkan oleh mazhab lain, imam mustaqil lain, maka kita boleh mengikuti mazhab tersebut di dalam masalah mengamalkan hadis ini ya maksudnya. Wa yakunu dzalika uzran lahu fi tarki madhabi imamihi fi dzalika. Maka ini bolehlah dianggap uzur kita tidak mengikuti hasil ijtihad mazhabnya. Ini begini ya teman-teman. Jadi nasihat iza sohal hadis fahuwa madhabi atau lafat-lafat lain yang semakna dengan itu bukan larangan kita untuk bermadhab atau taklid, karena prosedur daripada lafat tersebut itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah bertaraf mujtahid, bukan orang awam secara umum. Kalau orang awam secara umum atau orang yang tidak masuk dalam taraf mujtahid, ya harus taklid dan bermadhab begitu. Dan pendapat Ibnu Shalah ini ternyata juga diikuti oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ya. Ini di halaman 52. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan tadi bahwa lafat-lafat yang mengandung indikasi seolah-olah kita itu dilarang untuk bermadhab dan bertaklid itu ada banyak redaksinya ya. Ini kita baca sedikit. Soha ani Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'u qauli. Intinya sama, kalau kamu menemukan di dalam kitabku, dalam ini maksudnya dalam mazhab Syafi'i ternyata menyelisihi terhadap sunnah Rasul, maka ya katakanlah atau ambillah yang sunnah Rasul dan tinggallah perkataanku. Kemudian ada riwayat lain, waruya anhu idza sohal hadis khilafa qauli fa'malu bil hadis watraku qauli au qala fahuwa madhabi, atau redaksi yang lain seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman, idza sohal hadis fahuwa madhabi waruya hadal makna bi alfadin mukhtalifatin. Dan memang makna-makna seperti ini banyak disampaikan dengan lafat-lafat yang berbeda. Kemudian teman-teman, di masih halaman yang sama, di alinea setelahnya itu ada redaksi begini. Wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i laisa maknahu anna kulla wahidin ra'a hadisan sahihan qala hadza madhhabus Syafi'i wa amila bi dzahirihi. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu maknanya bukan mutlak seseorang yang melihat atau menemukan hadis sahih kemudian ia langsung mengatakan bahwa ini juga madhab Syafi'i dan langsung mengamalkan secara zahirnya hadis. Wa innama hadza fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhab alama taqaddama min sifatihi au qaribin minhu. Lafat-lafat ini, nasihat-nasihat ulama ini berlaku bagi orang-orang yang sudah mencapai taraf ijtihad, sudah sampai di makom mujtahid atau yang mendekati. Dan para ulama yang sudah mencapai taraf mujtahid atau mendekati mujtahid itu tidak serta-merta ketika menemukan hadis sahih langsung bisa ngamalkan, tidak gitu juga ya.
Ini pertama, wasartuhu ayaghliba ala dzannihi anna Syafi'i rahimahullahu lam yakif ala hadzal hadis aw lam ya'lam sihatahu. Pertama harus diteliti dulu sehingga kita memiliki kesimpulan yang cukup kuat ya. Zon kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu tidak membahas hadis ini atau tidak mengetahui bahwa hadis ini sahih. Begitu. Berarti kan kita harus meneliti dulu bahwa hadis ini benar-benar sahih, dan Imam Syafi'i apakah tahu bahwa hadis ini sahih apa enggak? Gitu, enggak langsung. Wa hadza innama yakunu ba'da mutalaati kutubis Syafi'i kulliha. Orang yang sudah memiliki konklusi, kesimpulan bahwa Imam Syafi'i itu tidak membahas hadis ini atau tidak tahu tentang kesohihan hadis ini, kapan dia bisa menemukan kesimpulan tersebut? Setelah mempelajari semua kitab-kitab Imam Syafi'i. Ayo, siapa yang mau mempelajari semua kitab Imam Syafi'i itu? Yang mampu siapa? Min kutubi ashabihi al-akhidina anhu wa ma'asbahahu. Ya semua pokoknya kitab-kitab yang berafiliasi, bermadhab kepada Imam Syafi'i, itu kita mutolaah, kita telah, kita kaji. Ini untuk mengamalkan satu hadis sahih yang menurut kita itu bertentangan dengan madhab Syafi'i. Ayo, siapa yang berani? Lah kok Ustadz Mujiman moro-moro mengatakan kalau bapak ibu menemukan hadis sahih langsung diamalkan. Loh, nggak begitu maknanya, nggak begitu Pak. Dan ini sudah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah ini, lanjutannya, wahada syartun so'bun qolaman yattasifu bihi. Ini adalah syarat yang susah dan sedikit orang yang bisa melampaui syarat-syarat ini. Wa inna mashtaratu madzakarna li anna Syafi'i tarokal amal bidzohiri ahadisa kasiratin ro'aha wa alimaha lakin qomat dalil indahu ala ta'nin fiha au naskhiha au tahsisiha au ta'wiliha au nahwi dzalik. Karena kenapa kita mensyaratkan, para ulama ya, kenapa ulama itu mensyaratkan apa yang kita sampaikan, katanya Imam Nawawi? Karena Imam Syafi'i itu kadang-kadang meninggalkan untuk mengamalkan zohirnya hadis itu ya, yang sudah beliau teliti juga, sudah beliau ketahui. Lakin qomat dalil indahu, tetapi Imam Syafi'i ini memiliki dalil, memiliki alasan sehingga hadis ini mungkin ada cacat, atau hadis ini sudah dinasakh, atau hadis ini sudah ditaksis, atau ditakwil, atau semacamnya. Dan ini sudah dibahas tuntas di dalam usul fikih mazhab Syafi'i, bisa kita pelajari di sana. Oleh karena itu, kita orang awam, maka gimana sikap kita? Sikap kita itu ya ikut kepada ulama mazhab, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang sudah dirumuskan oleh beliau, yaitu yang kita ikuti. Kenapa? Karena kita tidak setara, tidak masuk dalam kategori-kategori orang-orang yang bisa menggali dalil langsung dari hadis. Begitulah kira-kira maknanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.